Alhamdulillah kita kembali di indahnya Ramadan dan masih menemani santap sahur Anda pemirsa TV One. Dengan tema besar kita, hidupku mau dibuat apa atau mau dihabiskan untuk apa sih sebetulnya? Saya mau tanya nih, ini hidupnya udah mau dihabisin untuk apa ini? Oke, siapa yang mau nanya? Silakan. Mana ini? Saya akan tunjuk langsung. Oke. Ya, silakan berdiri. Oh, yang bawah. Silakan. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andita Indah Alia Putri dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya. Sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang mengenai tujuan hidup? Kemudian bagaimana jika ada orang yang terlalu pasrah terhadap hidupnya karena menurut dia itu segala sesuatu sudah ada takdirnya. Jadi sehingga orang tersebut hanya sedikit atau tidak sama sekali berikhtiar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sama seperti ada prinsip akan indah pada waktunya Ustaz. Katanya pasrah gitu Ustaz. Silakan Mas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Ayatnya benar. Lalu ada seorang laki-laki pagi-pagi dibangunkan istrinya untuk mencari nafkah. Mas, kamu kenapa nggak pergi cari nafkah? Langsung bangun dia, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Yang salah ayatnya atau orangnya? Orangnya. Ayatnya tidak salah. Jadi kekeliruannya adalah melepaskan teks dari konteks. Maka penjelasan ayat itu ada dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Apakah pernah Nabi mengajarkan duduk berpangku tangan, lalu sahabat ngajak, ya Rasulullah mari kita berjihad, lalu Rasul menjawab, kalau memang rezeki nggak kemana. Nabi SAW hidupnya itu penuh dengan strategi. Kita akan berangkat hijrah. Jangan bayangkan Nabi itu berangkat hijrah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Pas ditanya sama Abu Bakar, ya Rasulullah bagaimana strategi kita? Serahkan pada Allah. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang menemani di Jabal Thawr. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang membawa makanan naik ke atas. Asma binti Abi Bakar. Ada yang tidur di atas di waktu malam, siangnya dia di Makkah untuk mendengar berita. Ini pentingnya update berita. Dia adalah Abdullah. Ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk memperhatikan siapa yang naik ke atas. Ini pentingnya intel. Namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang nanti menunjukkan jalan, guide, karena tidak bisa ditempuh jalan yang biasa, karena nanti tertangkap musuh, perlu jalan tikus. Dia adalah Abdullah bin Uraiqid. Ini strategi. Bahwa ada mukjizat, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jauh sebelum hijrah sudah terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi ini perjalanan manusiawi, 8 hari 8 malam. Padahal tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekedip mata sampai ke kota Al-Madinah. Allah mau mengajarkan ada strategi, menempatkan orang pada tempatnya, ada job description, the right man on the right place. Kita habis makan anggur nih lancar bahasa Inggris. Tambah lagi. Begitu juga ketika terjadi perang Badar. Apakah perang Badar itu, ya Rasulullah bagaimana kita perang? Ya udahlah tawakal aja pada Allah. Tidak begitu Nabi Muhammad SAW. Perang Badar dilakukan dengan strategi yang matang. Nabi pertama kali menyusun pasukan di awal. Kita susun di tempat matahari terbit. Ini matahari terbit, susun di sini. Kenapa? Karena kalau tempat matahari terbit pasukan Nabi, otomatis musuh akan berada di sana 1-0. Mata mereka akan silau kena cahaya matahari. Waktu itu belum ada kacamata hitam. Lalu kemudian Nabi mesti tahu berapa jumlah pasukan. Di mana mereka berkemah? Mereka berkemah di dekat oase, tempat air.
Kita berkemah di sini, kata, ya Rasulullah, adakah wahyu turun? Tidak ada. Kalau gitu kita berkemah di sini. Lalu mereka berkemah di sana, lalu kemudian kafir musyrik Quraisy, tukang masak, kokinya ngambil air, tangkap. Ditanya, berapa jumlah pasukan kamu? Kata kokinya, saya nggak tahu. Karena dia bukan catering. Nggak tahu jumlahnya berapa. Lalu Nabi bertanya, satu hari masak kambing berapa, masak onta berapa? Jumlahnya sekian. Dari jumlah kambing dan onta yang dimasak, Nabi sudah tahu. Berarti jumlah kalian sekian. Penuh dengan strategi. Lalu kemudian sopnya itu tidak boleh ada yang kosong. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Sop itu mesti rapat, tidak boleh ada kosong orang masuk. Sop perang itu bukan ke depan, tapi di ke samping. Kalau pertumbuhan ke atas. Ini semua penuh dengan strategi. Setelah semua dilakukan, barulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Islam. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali.